Sudah datang kepada kamu syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Mengapa disebut bulan Ramadan itu bulan barakah? Karena di dalamnya banyak keberkahan, kebaikan-kebaikan. Di bulan itu Allah mewajibkan bagi kamu berpuasa, siam. Apa makna siam? Menahan hawa nafsu dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Bukan terbit matahari, terbit fajar. Itulah dia azan subuh sampai tenggelam matahari. Pintu-pintu surga dibukakan. Makna pintu surga dibukakan, kabar gembira. Pintu istana raja dibukakan untuk semua rakyat, walaupun pintunya tertutup. Apa maknanya pintu dibukakan? Kabar gembira. Pintu-pintu neraka ditutup. Apa makna pintu neraka ditutup? Allah menutup tempat keburukan, maka kalian pun tutup mata, tutup telinga, tutup hidung, tutup otak, tutup pikiran, tutup hati. Makna menutup mata, kita tetap beraktivitas, tapi tutup hati kita untuk yang jelek-jelek. Kata iman disandingkan dengan amal soleh. Amal soleh ini disyariatkan kemudian disampaikan oleh Allah dan diperintahkan pada kita mengerjakannya, bukan sekedar menuntut kita ibadah, tapi sebagai pembuktian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap keyakinan itu akan bersanding dengan ujian. Itu sudah rumus termasuk dalam kehidupan dunia. Saya cinta kepadamu, yakin, yakin. Apa buktinya? Saya akan menikahimu. Pernikahan itu bukti dari keyakinan pada sebuah cinta yang dirasakan. Anda mencintai Allah Subhanahu wa taala, Anda beriman kepadanya, dan Allah menguji Anda. Apa pembuktian iman Anda di hadapan saya, kata Allah. Maka Allah berikan kemudian ujian-ujian amal soleh untuk membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menunaikan qiyam Ramadan yang kita sebut dengan tarawih itu, kalau dia lakukan dengan benar, yakin karena Allah, dengan imannya, bukan karena sekedar formalitas saja, kemudian dia berusaha mendapatkan pahala berlimpah dengan mengevaluasi dirinya, maka perhatikan kalimatnya. Sebelum Anda mendapatkan pahalanya, kemuliaannya, kata Nabi, kalau benar qiyamnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia kerjakan sampai di malam itu. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, siapa yang dapat menunaikan siam Ramadannya, dia lakukan benar karena Allah, bukan cuma formalitas, sekedar tahan lapar, haus, tapi dia lakukan karena Allah, dan dia berusaha memburu banyaknya pahala, bahkan dia bermuhasabah akan dosa-dosanya. Itu kata Nabi, kalau benar puasanya, maka kalau tadi sampai malamnya dia berbuat salah diampuni, dari malam ke siang dia punya salah lagi, diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Ciri-ciri yang terampuni itu ada ketenangan dalam jiwa, ada rasa tidak suka mengulang salah yang sama, ada perbaikan-perbaikan dalam amalan. Ini kalau Anda misalnya sampai hari yang keempat ini belum mendapatkan karunia itu, maka barangkali ada yang belum tepat dalam puasa kita 3 hari kemarin. Salat qiyam kita sampai keempat tadi malam. Maaf, jangan-jangan Allah berikan kesempatan di hari ini untuk memperbaiki yang lalu-lalu sehingga lebih bisa disempurnakan kembali. Di antara itu, kita mencoba untuk bisa memaksimalkan apa yang bisa kita harapkan itu, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan karunia pahala yang berlimpah. Salah satu caranya kita bisa meniru, melihat dan meneladani kira-kira apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW, dituntun oleh beliau untuk bisa memaksimalkan ibadah ini sehingga bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan tadi. Tanyakan pada diri kita, mohon izin, apakah sampai dengan detik ini kira-kira dosa kita sudah terampuni atau belum? Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa. Di bulan Ramadan ini ada pembersihan dosa. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain, antara 5 waktu sholat, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, riwayat lain mengatakan antara umrah ke umrah, pembersihan dosa di antara keduanya kalau dosa-dosa besar dijauhi. Kemudian Allah akan ijabah doa. Permintaan-permintaan kita sebulan penuh, teman-teman sekalian, akan dijanjikan diterima. Walaupun bulan-bulan lain mungkin diterima, tapi ini dijanjikan ekstra. Lalu kata Nabi SAW, pada bulan itu Allah melihat persaingan kalian, maka lihatkanlah yang terbaik dari diri kalian, karena ia akan membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Termasuk rahmat Allah adalah Allah akan buka semua pintu surga, Allah akan tutup semua pintu neraka, dan Allah akan membelenggu semua syaitan yang jahat.
sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa menggoda di luar Ramadan. Siapa yang tidak mendapat kebaikan di bulan ini, dia tidak akan dapat kebaikan di bulan yang lain. Siapa yang baik di bulan ini, alhamdulillah, bulan ini pun dia tidak baik. Bulan ini pun dia ngomongin aib orang. Bulan ini pun dia tetap makan. Bulan ini pun dia tetap kata kasar. Faqad hurim, di bulan yang lain apalagi. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebaikan. Celaka. Siapa yang celaka itu? Orang yang berjumpa dengan Ramadan, bertemu dengan Ramadan, hidup di dalam Ramadan, tapi Ramadan tidak menjadi penghapus dosanya. Inilah doa yang paling makbul. Nabi mengaminkan. Apa kata malaikat Jibril? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan. Apa kata Nabi? Amin. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Kalian umat terbaik bukan karena sering ke Makkah haji dan umrah. Kalian umat terbaik bukan karena tahajudnya sampai kakinya bengkak. Kalian umat terbaik kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang buat baik, larang orang buat mungkar. Jangan berzina, jangan berjudi, jangan minum khamar, jangan membuka aurat, jangan pergaulan bebas, jangan melakukan perbuatan dosa, jangan rusak alam. Sekarang banyak yang ma'ruf, ayo sholat, ayo tahajud, ayo iktikaf. Tapi untuk mengatakan jangan korupsi, jangan nepotisme, jangan tipu, jangan riba, karena takut orang lain jangan takut saudaraku, Allah bersama kita. Itu adab. Ingat, para ulama dulu belajar adab lebih banyak dibandingkan dengan belajar ilmu. Kata Imam Malik dan para imam yang lainnya pernah menyampaikan, dulu para ulama belajar adab itu 30 tahun, 40 tahun, belajar ilmu 10 tahun, 15 tahun. Bahkan ada yang mengatakan, kalau saya tahu keutamaan adab seperti ini, saya ingin belajar adab selamanya sebelum belajar ilmu. Karena dalam yang sangat menentukan apakah ilmu itu akan kuat, melekat dan bermanfaat atau tidak, salah satunya itu adabnya. Dan silakan Anda cek semua para ulama, termasuk sahabat di masa Nabi SAW, itu belajar adab terlebih dahulu dibandingkan belajar ilmu. Bahkan Nabi SAW itu diajari oleh Allah adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Sampai Nabi mengatakan, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengajarkan adab dulu kepada saya dan memperbaiki adab saya. Setelah itu baru malaikat Jibril menurunkan pengetahuan-pengetahuan kepada Nabi. Indah. Nabi aja belajar adab. Nabi beradab. Masa Anda yang bukan Nabi tidak beradab? Paham ya? Jadi kalau ada orang bercita-cita cuma dunia saja, itu nerakanya sedang ngintai. Nih dia teman saya nanti nih. Nggak pernah mikir akhirat. Yang penting dunia, 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 dunia. Kerja, harta, rumah, mobil, uang, semua kumpulkan. Maka yang seperti itu kata Allah, kamu mesti ingat ya, orang yang sudah berpikir begitu saat di dunia, saya akan siapkan neraka paling spesial saat di akhirat. Namanya hutamah. Cara untuk menghukumnya dibakar dari ujung kaki sampai otak yang paling dalam. Nih kata Allah seakan-akan ingin mengatakan, apa isi otakmu diisi saya bakar sampai ke dalam otakmu. Otakmu isinya apa sih? Orang sholat, kamu nggak sholat. Orang ngaji, kamu nggak ngaji. Orang puasa, kamu nggak puasa. Kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Apa isi otakmu? Saya bakar sampai ke dalam yang paling dalam. Awas lihat. Antum kalau merasakan nikmatnya ibadah, dan itu dengan cara ibadah itu tanda kutip harus dipaksakan. Nggak bisa nggak? Kalau antum tidak paksakan sholat malam, mulai nanti malam, bunyiin jam beker, atur sejadahnya, bubuhi minyak wangi, paksain diri bangun, mustahil. Sampai mati antum tidak akan sholat malam. Nah syaitan nggak mau kita ibadah, harus dipaksakan tuh. Kalau kita tidak paksakan jalan ke rak buku kita di rumah, yang kita taruh Al-Quran, paksakan jalan ke sana, ngambil Qurannya, paksakan baca selembar sehari, tidak bakal dibaca sampai kita meninggal. Mungkin sampai anak cucu kita juga tidak sentuh Quran itu. Ibadah yang dipaksakan, Allah gunakan kata-kata paksa dalam Al-Quran ini ya, anda kutip bahasa saya ini ya. Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang memaksakan diri ke jalan kami akan pandu menuju ke jalan-jalan kami. Kalau kita biasakan paksakan diri, sesuatu yang dipaksakan di awalnya, itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau dia kebaikan, maka akan baik tuh. Jangan pandangi wanita yang belum berjilbab, jangan dipandangi dia buruk.
Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosa. Kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah. Masing-masing punya rahasia sama Allah. Urusan Allah, urusan Allah. Surga, ampunan dosa, masalah itu semua kita punya dosa, semua kita punya aib. Ya. Tapi Allah menutupi aib kita. Katanya Allah yang maha kaya, tapi nggak mendekati Allah untuk meminta kekayaan. Katanya Allah yang maha menenangkan, tapi saat gelisah kenapa tidak mendekat kepada Allah? Katanya Allah yang punya solusi, tapi ketika punya masalah kenapa menjauh dari Allah? Katanya Allah yang bisa mengampuni, sadar, tapi kenapa nggak minta ampun? Kenapa nggak taubat? Katanya sadar mau wafat, tapi kenapa nggak cari bekal? Katanya nggak pengen ke neraka, tapi melakukan perbuatan yang menjerumuskan dia ke neraka. Lalu di mana kita menyimpan akal kita? Di mana kita menyimpan iman kita? Nahnu du'at, kita mengajak orang, bukan menghakimi, menghukumi orang. Membawa martel seolah-olah kita hakim, lalu menghukum orang. Neraka, 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 neraka. Tapi kita mengajak orang. Kalau ada tetangga yang belum pakai jilbab, tetangga yang belum berhijab, yang salah kita atau tetangganya? Kita. Kenapa kita tidak ajak dia? Kalau ada tetangga yang belum sholat, belum ke masjid, yang salah kita atau dia? Kita. Kenapa nggak kita ajak dia? Bukan urusan saya Pak Ustaz. Dia kan sudah dengar azan. Azan sudah dia dengar sejak kecil. Hayya 'alas shalah. Tapi dia ingin mendengar, hai bro, ayo sholat ke masjid yuk. Kau bukan Ustaz, kau bukan LCMA, kau tidak lulusan dari Kairo, Makkah dan Madinah. Tapi boleh jadi lidahmu itu yang menyelamatkan engkau dari neraka jahanam. Amin.